Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Pelan-pelan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar hebat? Bapak doakan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan saya, Pak Yoga, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pelajar hebat, setelah mendengar sepotong lagu tadi, kira-kira apa sih yang kalian rasakan? Lagunya sesuai dengan keadaan yang dirasakan sekarang? Atau itu memang merupakan isi hati kalian? Pelajar hebat, itulah yang dinamakan resensi. Pelajar hebat, tahu gak sih? Apa itu resensi? Apa? Pernikahan? Bukan. Itu resepsi. Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya yang di dalamnya membahas tentang isi karya tersebut dengan memaparkan data, sinopsis, pujian, atau kritikan pada karya tersebut. Dalam hal ini dapat berupa buku, lagu, drama, film, bahkan majalah. Resensi biasanya akan menjadi bacaan wajib bagi para penikmat karya, baik berupa buku maupun karya lain, untuk menggali informasi mengenai karya tersebut. Nah, pelajar hebat, biasanya resensi dibuat agar orang semakin tertarik terhadap sebuah karya yang baru dikeluarkan, terutama dalam bidang karya tulis. Contohnya, jika kita sedang berada di toko buku, bagian sampul belakang buku biasanya terdapat sinopsis dari isi buku tersebut, sehingga kita menjadi penasaran dengan apa isi buku itu. Nah, pelajar hebat pasti tahu kan dengan novel Dilan karya Pidi Baik? Pernah baca novelnya? Atau pernah nonton filmnya? Atau mungkin salah satu dari kalian ingin menjadi seorang Dilan. Gimana sih kesan kalian setelah menonton atau membaca novel Dilan? Masing-masing dari kalian pasti memiliki pendapat atau penilaiannya tersendiri. Ada yang menilai itu bagus, dan mungkin ada yang menilai itu juga kurang bagus. Secara tidak langsung, itu kalian telah membuat resensi versi kalian sendiri. Wah, ternyata kalian pandai ya menilai karya orang. Ya, pelajar hebat. Pernah nggak ada temen yang menanyakan isi dari sebuah film, kemudian kalian jelaskan panjang lebar tentang isi film tersebut? Nah, itu juga termasuk ke dalam bentuk resensi. Bahkan mungkin di akhir pembicaraannya kalian sering menambahkan, wah seru pokoknya, rekomendasi banget. Ya, pelajar hebat, tahu gak sih tujuan dari dibuatnya resensi? Ada tujuannya. Nah, yang pertama adalah untuk membantu pembaca atau penikmat karya agar mengetahui gambaran dan penilaian dari sebuah karya secara lebih ringkas dan mendalam. Jadi, tanpa kita membaca atau menikmati seluruh isi suatu karya, kita bisa tahu isi atau jalan cerita dari karya tersebut. Nah, yang kedua, bertujuan untuk membantu pembaca atau penikmat karya untuk mengetahui latar belakang dan alasan mengapa sebuah karya dibuat. Nah, sobat pelajar hebat, mungkin di antara kalian
pernah menulis puisi dari isi hati? Jika pernah, itulah latar belakang suatu karya dibuat. Dari resensi yang kita baca, kita bisa tahu kejadian sebenarnya mengapa sebuah karya tercipta. Tujuan yang ketiga adalah menguji kualitas karya untuk dibandingkan dengan karya sejenis. Dengan membaca resensi, kita bisa mengetahui bagaimana isi karya jika dibandingkan dengan karya yang sejenis. Nah, saya ambil contoh buku karya Raditya Dika dengan buku karya Arif Muhammad. Keduanya memiliki tema yang sama, yaitu komedi. Komedi yang disajikan Raditya Dika lebih ke arah pengalaman yang dibuat, namun dibalut dengan cerita lucu. Sedangkan novel yang ditulis oleh Arif Muhammad mengarah ke cerita fiksi atau imajinasinya belaka. Tujuan yang keempat adalah mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diulas atau diresensi. Resensi ini sangat berguna ketika kita membeli buku dengan teman. Dengan teman, mungkin bahasa gaulnya patungan. Kita bisa bersama-sama mencari buku yang sekiranya menarik untuk dibaca. Dengan membaca resensi, kita bisa berdiskusi, kira-kira cocok nggak ya buku yang nantinya kita beli? Nah, teman-teman, selain tujuan tadi, resensi juga punya beberapa manfaat loh. Nah, yang pertama adalah sebagai bahan pertimbangan. Resensi akan memberikan suatu gambaran kepada pembaca, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan ketika ingin membaca suatu buku. Apakah buku itu dapat memberi pengaruh baik terhadap pembacanya, atau mungkin sebaliknya. Oke, yang kedua, memiliki nilai ekonomis. Pelajar hebat, jika kita menulis resensi, kemudian dimuat dalam surat kabar, itu bisa jadi nilai tambah untuk kita. Dan bisa menjadi suatu kebanggaan, karena tulisan kita diterbitkan oleh surat kabar. Nah, manfaat yang ketiga adalah menjadi sarana promosi buku. Buku yang diresensi biasanya adalah buku baru yang sebelumnya belum pernah diresensi. Sehingga dengan melakukan resensi bisa menjadi salah satu bentuk promosi. Ya, pelajar hebat. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Terima kasih telah mau belajar dan menonton video ini. Tetap semangat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Saya Pak Yoga, jangan lupa senyum, makan yang banyak. Assalamualaikum.